Ada yang mau bersaksi? Ibu Ayu, ada yang mau disaksikan? Bu Endang atau Pak Iman? Ada. Silakan Bapak Ada Ibu. Bu di sini. Ada kesaksian. Ya. Saya persilahkan Pak Iman, mungkin ada mimpi atau penglihatan Pak, silahkan. Apa itu tak boleh suruh? Ya silahkan Pak Iman. Oh, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya Bapak Ibu dan saudara. Ini kurang lebih 3 minggu ya. Tanggal 8 bulan Mei. Dengar kan suara aku Bapak Ibu? Dengar Pak, Halo? dengar. Dengar Pak, dengar. Dengar Pak Iman, dengar. Dengar Pak Iman. Pak Iman. Terima kasih. Lanjut Pak Iman. Tiba-tiba pada saat itu aku dibawa suatu tempat. Tapi tempat itu di atas gunung. Dan di atas gunung itu ada sedikit dataran sudah dibersihkan tapi tidak begitu luas. Dan di sekeliling kaki gunung itu ada sungai besar tapi melingkar ya, mengelilingi kaki gunung itu. Dan turun mau ke sungai tersebut. Dari situ aku melihat sepertinya sudah dibendung sungai itu. Dan bendungan itu aku mau masuk ke dalam bendungan tersebut sedalam leher. Dan di situ aku lihat banyak kali ikan-ikan yang melaut, Bapak Ibu. Tidak ada ikan-ikan yang mengikuti arus di situ, hanya yang melawan arus. Dan aku teringat kata mempelai kemarin itu bahwa ikan-ikan yang melawan arus itu anak-anak yang sudah bercahaya-cahaya dan sudah memiliki materai. Dari situ aku melihat sebuah bubu besar. Bubu itu suatu perangkap ikan. Jadi perangkap ikan itu terbuat dari lidi. Tapi lidi itu biasanya kurang lebih 1,5 meter ya panjang. Tapi lidi ini ada sekitar 2 meter panjangnya. Dan besarnya menutupi sungai itu dari tepi sebelah kiri sampai tepi sebelah kanan, menutupi semua hingga apa yang lewat harus terperangkap di dalam perangkap tersebut. Dan yang ditangkap perangkap itu hanya ikan-ikan yang melawan arus, Ibu. Dan aku coba mau mengangkat, aku tengok ada kurang lebih 10 ekor yang udah terperangkap. Dan buru-buru sifat mengeluarkan ikan yang sudah tertangkap itu, karena ingat, oh ini berarti ini yang melawan anak-anak yang sudah bercahaya, berarti sudah mulai terperangkap hampir kurang lebih 10 ekor ya ikan itu. Aku keluarkan dan aku mau angkat perang ikan itu ke sungai itu. Dan beberapa kali aku angkat dan jatuh lagi Bapak, karena besar dia. Aku gerakan semua sepuh aku, semua kekuatan aku. Dan aku berhasil mengeluarkannya di
tepi sungai itu, tapi tidak jauh sekali Bapak, karena itu kaki. Jadi setelah itu aku lagi menelusuri sungai itu, dan tidak jauh dari itu lagi, di situ ada yang lebih besar lagi Pak Ibu. Kalau mungkin kalau kita sudah pernah kapal laut itu, ada 2 kali kapal besarnya Bapak Ibu, yang itu lebih besar dari yang tadi. Dan aku tengok di dalam perangkap itu, tapi tidak ada ikan yang terperangkap. Dan aku beranikan untuk mengangkat, tapi bisa Bapak Ibu, hanya sampai di atas dan jatuh lagi. Dan aku diangkat dan jatuh lagi karena ukurannya lebih besar dari yang semula. Dan aku berpikir kalau ini dibiarkan, ini semua ikan yang ada di dalam air ini pasti semua terperangkap di dalam perangkap ikan ini. Dan aku habiskan seluruh kemampuan, tapi tidak bisa naik. Sampai di atas air jatuh lagi. Dia menimpa saya, tidak terasa karena dia kan tidak terasa sekali aku merasakan timpahannya. Dan tiba-tiba aku melihat depui itu, tiba-tiba ada rumahku. Aku panggil, ayo kita segera keluar perangkap ikan ini. Kalau kita tidak keluarkan perangkap ikan ini, tidak sampai besok ini habis ikan-ikan ini diperangkap oleh perangkap ikan ini. Dan dia cepat-cepat Bapak Ibu membantu saya dan kami semua melakukan semua kemampuan kami. Dan kadang itu sampai sudah hampir tepi jatuh lagi, besar ukurannya. Dan aku berkata, kita coba lagi, usah putus asa, ayo keluar, kita keluar ini, harus kita keluar. Dan kami menggerakkan semua kemampuan kami Bapak Ibu, dan akhirnya kami berhasil mengeluarkannya sampai di tepi situ. Tapi sebelum begitu tidak jauh, tidak bisa lebih jauh lagi karena gunung. Dan aku menengok di sebuah sungai itu, aku melihat 2 orang laki-laki. Tapi laki itu aku tidak tahu. Mereka tidak pakai baju, cuman pakai celana pendek dan mereka menutup kepala mereka itu pakai ranting kayu yang masih sama rumput yang masih belum kering juga. Dan begitu aku menatap matanya itu, dia menunduk karena dia itu sudah ketahuan olehku. Mungkin saatnya aku mengerti, padahal aku tidak lihat. Jadi yang akal 2 orang, tapi ya aku tidak tahu siapa mereka itu. Jadi setelah itu aku juga terbang Bapak Ibu. Jadi aku tidak tahu dan tidak mengerti apa maksa tentang perangkap ikan itu dan seorang itu. Dan setelah aku bangun itu yang aku tidak tahu lagi, perangkap ikan itu masih ada dan kedua orang itu masih ada di sini. Tadi belakang saya mereka lagi pasang, ya kita tidak tahu kan. Jadi sekira-kira begitulah saksian saya itu, dan terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberi kepada saya. Dan salam. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Eman, kesaksian yang luar biasa. Pak Eman buat kesaksiannya. Ya, makasih. Terima kasih Pak Eman atas kesaksian yang luar biasa. Amin, Pak. Ya, bisa tebak itu penglihatan dari Pak Eman, Pak Ernest.
Ya, Oma. Bisa tebak? Saya sudah tahu, Oma. Apa? Siap. Ya. 2 orang laki-laki saya sudah tahu itu, Oma. Namanya kita namanya seroh ya. Jadi begitu Pak Eman baru ungkapkan, langsung roh hikmat itu berbicara. Inilah yang ditujukan penglihatan Pak Eman kepada siapa. Jadi Bapak Ibu cermati baik-baik Bapak Ibu. Kalau roh kita peka, iman kita kuat, kita bisa tahu apa itu yang ditujukan Pak, penglihatan Pak Eman yang diberikan oleh Bapak Yahweh. Jadi berhati-hatilah kita sekarang, jangan sampai kita terkecoh karena permainan silusi semakin halus Bapak Ibu. Semakin halus untuk mengambil kita. Keong yang istilah mempelai itu keong-keong emas. Hati-hati. Karena mempelai Pak Eman itu ikan yang melawan arus. Nah, itulah yang ikan yang mengikuti arus, yaitu ikan yang jatuh. Yang melawan arus itu terselamatkan. Ya, itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengerti semua yang hadir di dalam ibadah Zoom ini, bisa simak sendiri. Apa itu arti penglihatan daripada Pak Eman, itu bukan ditujukan untuk orang luar, tetapi untuk kami, pasukan 77. Itu bagi saya ya, hikmat yang diberikan Tuhan pada saya untuk mengerti apa itu penglihatan dari Pak Eman. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Ernest, kalau Pak Ernest mau bicara silakan. Tidak ada lagi, Oma. Sudah lebih jelas apa yang disampaikan Pak Eman itu. Kita sudah mengetahui itu, Oma. Bagi pasukan 77 yang peka itu, Tuhan sudah berikan tanda itu, Oma. Jadi segala sesuatu kita harus meredakan diri, hati, dan roh, dan terbuka kepada Tuhan supaya Tuhan pimpin. Segala sesuatu sebelum terjadi kita sudah diberikan tanda. Karena Tuhan sangat baik bagi kita sebagai anak-anaknya. Yang penting kita itu terbuka, jujur, tulus hati. Apa saja yang kita mau, apa saja yang kita lakukan, harus kepada Tuhan dan serahkan kepada Tuhan. Bukan kita bermain-bermain lagi di zaman akhir ini. Kita harus fokus, kita harus utama, dan saling mengasihi satu sama yang lain, saling menopang dan membangun dalam segala apa saja. Jadi yang dinyatakan Pak Eman itu luar biasa, itu membuat kita kuat, semakin kuat dengan Tuhan. Karena mimpi kita harus tanya kepada Tuhan. Penglihatan juga kepada Tuhan, kita tanya, apa yang tujuan itu? Maksudnya apa? Jadi segala sesuatu, maka Tuhan akan buka. Karena segala sesuatu yang di atas bumi dan di bawah bumi dan di bawah laut juga Tuhan tahu. Segala-galanya, apapun. Tuhan saja bisa menyuruh binatang itu dia berbicara dan bisa menyampaikan dalam segala hal. Jadi segala sesuatu kita harus kuat, peka. Karena Tuhan bilang kepekaan itu yang paling penting. Mendengar suara Tuhan, itu saja, Oma, saya sampaikan. Terima kasih Pak Ernest. Ernest, Ibu Belandina barangkali ada masukan-masukannya. Terima kasih Oma. Sebenarnya tidak ada sih, cuman saya mengaminkan apa yang Oma dan Pak Ernest sampaikan. Saya pun diberi hikmat oleh Bapak seperti yang dirasakan oleh Oma dan Pak Ernest. Jadi mari kita semua Bapak Ibu yang mengikuti ibadah saat ini, kita sangat bersyukur ya, kita sangat diberkati Bapak lewat kesaksian penglihatan yang diberikan kepada hambanya Pak Eman. Tuhan Yesus memberkati kita. Peringati belum berada orang-orang yang belum masuk tele. Karena ini Kak Ibu ya. Ibu Belandina bisa tambahan sedikit Ibu Belandina. Tolong dihimbau bagi Bapak Ibu yang belum masuk di tele pasukan 77, silahkan masuk di pasukan 77 karena jangan terjadi seperti tahun lalu, tiba-tiba grup itu menghilang separuh. Kami tidak tahu siapa yang keluarkan. Jadi ini pengalaman bagi kami, Bapak Ibu tolong
masuk di grup Tele 77, karena selama ini yang Bapak Ibu masuk bukan di 77, itu di Play Store. Itu Play Store di bawah Kominfo. Begitu mereka sweeping, langsung dihapuskan. Jadi tolong Bapak Ibu, apa yang sudah diberikan Ibu Belandina di grup, tolong masukkan nama-nama Bapak Ibu, supaya kita pindahkan ke telenya pasukan 77 inti. Karena pasukan 77 tidak terdeteksi kita punya ini. Kita punya apa namanya ini? Logo ini. Jadi tolong Bapak Ibu, jangan tiba-tiba Bapak Ibu menghilang di grup 77, bukan kesalahan kami Bapak Ibu. Itu memang dari pemerintah. Karena itu di bawah Kominfo seperti pernah terjadi tahun lalu. 26 orang dari 60 orang hilang. Untung kami cepat lacak, bisa kasih masuk kembali teman-teman. Jadi tolong apa yang sudah dihimbau oleh Ibu Belandina, tolong masuk di Tele 77, jangan di telenya atau di Play Store. Hanya itu barangkali. Kalau masih ada lagi mau bersaksi, silakan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih buat tanggapannya Pak Ernest, Om Alim, dan Bu Landina. Buat kami pasukan 77 Sorgawi. Baik, Bapak Ibu, masih ada lagi yang mau bersaksi? Saya persilahkan. Mimpi penglihatannya atau mujizat yang sudah terjadi dalam hidup kita masing-masing. Masih ada lagi? Saya berikan kesempatan. Masih adakah Bapak Ibu? Pak Ernest? Bu Ellen? Bu Ayu? Dari Laskar mungkin? Bu Eli? Ada kesaksian, Bu? Mungkin mimpi. Ya, silahkan Bu Eli kalau ada. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyaksikan mimpi saya ya tadi subuh. Kedengaran suara saya? Kedengaran Bu, kedengaran. Kedengaran Bu. Ya. Tadi subuh saya mimpi ada di satu ruangan. Saya duduk saya dalam posisi menyembah. Seperti mau ada ibadah, tiba-tiba ada di belakang saya, ada satu orang, dia berkata seperti ini, Bapak, perlihatkanlah kepada kami apa yang Bapak mau kami ketahui. Nah, jadi saya dalam posisi menyembah, tiba-tiba di depan itu ada seperti layar besar, dan langsung muncul wajah Tuhan Yesus. Dia setengah badan, tetapi besar, sangat besar, dan memakai mahkota duri. Lalu saya menyembah sedemikian rupa. Pokoknya selama saya menyembah, belum pernah saya menyembah seperti yang saya mimpi tadi subuh itu. Saya menyembah begitu penuh dengan urapan. Sampai saya tidak tahu lagi, tidak ada orang yang saya lihat. Tapi tiba-tiba ada banyak orang yang datang dan langsung tangkap saya. Saya dibawa, mau disiksa. Disuruh saya minta sama Tuhan Yesus.
Dan saya bilang, saya tidak akan menyangkal nama Tuhan. Jadi ada alat diambil. Ada 2 orang pemuda, dia pasang alat itu seperti penjepit, dipasang di lengan saya, dan mereka mulai mau menyiksa supaya saya menyangkal nama Tuhan. Jadi saya hanya bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Saya tidak mau masuk neraka, saya tidak mau menyangkal namamu. Tolong saya Tuhan Yesus. Saya berbicara terus seperti ada Tuhan Yesus di samping saya, dan dia melihat kepada saya. Ketika mereka menjepit, saya benar seperti yang mempelai katakan, itu tidak lama ya, dia dijepit itu memang sakit, dan saya bilang, oh Tuhan, tolong saya cuma, pokoknya itu terus yang saya katakan, Tuhan tolong saya. Dan mereka itu sudah bonyok-bonyok mereka siksa untuk menyangkal nama Tuhan Yesus. Jadi matanya dimasukkan kayak merica, ini matanya sebelah sudah bengkak, pokoknya banyak alat yang mereka pakai untuk menyiksa. Dan saya sengaja diperlihatkan itu biar saya menyangkal nama Tuhan. Tetapi saya hanya bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Saya tidak mau masuk neraka. Saya tidak akan menyangkal namamu. Dan mereka mulai menyiksa. Tapi tiba-tiba yang pemuda yang kan mereka 2 orang ya, 2 orang pemuda. Yang satu itu dia berhenti, dia berkata sama temannya, tunggu dulu, mau ambil alat yang lebih berat dari yang dipakai yang pertama itu. Nah, jadi dia meninggalkan saya. Yang pemuda satu, saya lihat dia ambil makanan dan dia makan. Saya dekati, saya lihat dia bilang dia makan daging katak. Saya lihat di piringnya, saya bilang, oh makan daging katak. Jadi dia bilang, iya, ini saya makan karena saya sudah ikut agama Yakobus. Saya tidak mengerti. Jadi saya pikir, agama Yakobus itu apa? Tetapi saya tidak pusing dengan itu, dan saya cuma pikir, oh berarti dia ini mungkin dari agama seberang atau agama apa. Jadi saya dekati dia, saya katakan sama dia, nak, tidak ada jalan lain yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus. Langsung dia berhenti makan, dia bilang, ini yang saya, tetapi suaranya itu cuma sampai dia mengatakan, ini yang saya, tapi tidak diteruskan. Dia langsung lepas piringnya, langsung pergi melompat ke kolam. Ada kolam di dekat situ yang sangat jernih airnya. Dia melompat ke dalam, masuk ke dalam dan keluar lagi. Dan teman-temannya yang satu yang menyiksa saya itu datang juga di situ. Jadi mereka melihat, banyak orang langsung datang hanya melihat dia, dan mereka tidak mengapa-apakan saya lagi. Dan saya terbangun. Mimpi saya hanya seperti itu. Terima kasih atas kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Jan Eli tersayang. Saksian yang sangat luar biasa. Bu Jan Eli. Bu Eli. Ya, ada yang mau menanggapi barangkali dari mimpi Bu Eli. Pak Iman barangkali mengartikan mimpi Bu Eli. Silakan Pak Iman. Terima kasih. Mungkin kita sudah ketemu, memang akhir-akhir memang terjadi sedang begitu. Artinya sebelum kita sampai Tuhan mungkin tahu kita dan mau kita jadi banyak seperti itu. Jadi mungkin tidak lagi kita artikan apa yang kita artikan, memang dikembali akan terjadi seperti begitu. Jadi Tuhan itu kita, artinya dia perlihatkan yang belum terjadi, apa yang kita harus siapkan. Artinya seperti yang dikatakan Ibu Eli kan, ya, sekalipun disiksa, kali Yesus tetap Yesus, dan semakin menjadi bukan kita, karena sekali
mimpi. Jadi mimpi itu, tapi kita juga bisa merasakan secara tubuh jasmani ini kalau itu nanti kembalinya di tubuh kita ini. Jadi sisa pertama kebun tadi kan katanya tidak sah suatu penguatan kita, Ibu. Pun hanya Ibu Eli yang dipakai, dan ini Tuhan itu pakai Ibu Eli ini untuk mengajarkan semua bahwa anak-anak Tuhan yang saya sekalipun bisa seperti Papua dan itu dunia ini yang bisa yang tidak mungkin saja di kamu kan, tapi tidak ada yang melawan kuat Tuhan Yesus. Dan Ibu Eli bisa juga dipakai untuk menyelamatkan mungkin orang yang sudah berpisah atau sudah menyerang jalannya dari kebenaran firman Tuhan. Ibu Eli dipakai oleh untuk menyelamatkan. Jadi kira-kira itu mungkin ada tan lainnya dari Pak Ibu. Terima kasih Pak Eman. Ya, terima kasih Pak Eman. Sudah menjelaskan. Terima kasih Pak Eman. Terima kasih Pak Eman. Terima kasih juga Bu Eli buat inspirasinya dan penguatan kami. Silakan Bapak Ibu, masih ada lagi yang mau bersaksi, mimpi-mimpi, penglihatan. Halo, shalom. Ya, siapa? Bu Ayu? Halo, shalom. Ya, silakan Bu Ayu. Saya mau bersaksi sedikit ya. Oke. Jelas suara saya? Ya, jelas Bu, silakan. Oke. Saya mau bersaksi sedikit tentang ya kebaikan Tuhan ya tentunya ya. Flashback sedikit ya. Dulu aku hidup dalam puasa gelap ya. Lama sekali. Sekitar 11 tahun ya saudaraku. Aku hidup dalam puasa gelap ya. Dari dukun ke dukun kayak begitu ya. Terus setelah aku ketemu ya temanku yang kebetulan itu istri gembala ya, istri pendeta gitu. Dia tuh mencariku itu di kota Solo ya. Padahal kota Solo itu nggak besar kayak Jakarta ya. Itu kota Solo itu kan kota kecil ya, maksudnya nggak kayak di Jakarta kayak gitu. Tapi dia tuh nggak pernah bisa ketemu. Aneh ya, karena aku puasa gelap dan dia anak terang gitu ya. Jadi mencariku itu nggak pernah ketemu. Padahal aku itu nggak pernah ganti nomor HP, juga nggak pernah ganti ya. Tapi itu dihubungi itu susah sekali. Terus kebetulan temanku ini dia berdoa ya, aku harus ketemu sama Mbak Ayu gitu kan. Terus Tuhan jawab benar. Jadi waktu dia telepon itu langsung tak angkat ya, nomornya itu juga. Jadi aku nggak ganti gitu. Nah kebetulan pas dia telepon langsung aku angkat. Terus dia bilang gini, halo Mbak Ayu ya, iya, oh puji Tuhan. Terus Mbak Ayu tak ajak main gitu ya. Terus nah dia tuh ngajak main itu mainnya ke gereja, tapi bukan ibadah gitu ya. Terus
di gereja di Solo gitu. Terus dia bilang gini, Mbak Ayu, kamu masuk, itu loh, ada pintu-pintu banyak itu loh, kamu milih salah satu, nanti kamu ceritain di apa dari A sampai Z gitu ya, jangan ditutup-tutupi gitu. Nanti tak tungguin sampai selesai. Nah, kebetulan aku pas masuk itu nggak taunya itu konselor di situ di dalamnya. Jadi aku kayak disuruh apa ya? Jadi suruh ngakuin gitu ya, suruh ceritakan gitu ya. Jadi dia bilang gini, Mbak Ayu ini sebetulnya anak Tuhan, tapi kok jalannya ke sana kemari gitu, nggak karuan gitu ya, dari dukun ke dukun gitu. Terus karena Mbak Ayu ini anak Tuhan, nah dikembalikan lagi sama Tuhan. Terus aku disuruh pertama itu disuruh mengampuni orang-orang yang menyakiti aku gitu ya, pokoknya istilahnya itu melepaskan pengampunan gitu ya. Terus karena aku dulu terlalu banget menyakiti hati Tuhan ya, karena aku hidup dalam kuasa gelap itu, aku dari dukun ke dukun itu ya ampun, jadi aku sampai naik gunung nyemplung laut gitu loh. Aku pernah lakuin gitu ya. Jadi nyemplung laut itu sampai segini saudara, jam 12 malam sambil bawa apa kayak sesaji kayak begitu di laut gitu ya. Aduh, aku kalau inget dulu ya, aduh kenapa aku kayak begitu banget gitu, sangat menyakiti hati Tuhan gitu ya. Terus setelah aku bertobat ya, setelah aku bertobat, terus Tuhan itu mulai tunjukkan gitu ya, mulai tunjukkan mukjizatnya kayak gitu. Karena dulu kan aku salah langkah ya saudara, jadi aku salah gaul gitu ya. Jadi aku jadi nyemplung ke situ ya, nyemplung dari dukun ke dukun kayak begitu terus. Terus karena tempat kerjaku dulu juga seperti itu ya, aku kerja di salah satu perusahaan 13 tahun gitu ya, di kota Solo gitu. Dan lingkunganku juga seperti itu gitu ya, teman-temanku gitu. Jadi aku kecemplung juga di situ, jadi jatuh dari dukun ke dukun kayak begitu terus. Aduh, terus setelah aku bertobat ya, itu kuasa Roh Kudus itu luar biasa loh, benar loh saudara, itu nggak ada yang ngalahin loh. Kuasa Roh Kudus itu tidak ada yang bisa ngalahin dari dukun yang sakti dimanapun ya. Karena apa? Aku aku ngalami sendiri gitu ya, ngalami sendiri. Jadi aku itu setelah aku bertobat ya, aku jadi anaknya Tuhan. Terus tiba-tiba dukun itu kan masih memonitor aku ya, masih memantau, masih neropong kayak gitu ya, masih neropong aku gitu ya. Terus kebetulan aku itu ada di rumah ibuku ya, di Jawa. Terus dukun ini bilang, kenapa Ayu ini kok nggak bisa aku lihat gitu ya, kok sekarang kok nggak bisa aku teropong gitu, kok nggak bisa aku lihat gitu ya. Terus sampai dukun itu sampai menyuruh anaknya, benar saudara, sampai menyuruh anaknya membuktikan loh, Ayu ini ada di mana sih gitu loh. Wah, dari sini, pokoknya dari rumah dukun itu, aku tuh sudah nggak bisa dilihat gitu, nggak bisa diteropong gitu, dengan apa ya, dengan ilmunya dia lah kayak begitu. Aku ini nggak bisa diteropong gitu.
Ayu ini ada di mana sekarang gitu. Terus anaknya itu datang ke rumah dan dia tanya sama bapakku ya waktu itu ya, Mbak Ayu ini ada di mana gitu kan. Terus ada di rumah, cuma sekarang lagi main sama temennya gitu, lagi ada pokoknya lagi main sama temen gitu, lagi pergi gitu ya. Terus anaknya dukun ini pulang lagi, dia bilang sama bapaknya ya, kalau sebetulnya Mbak Ayu ini ada di Salatiga gitu, ada di Jawa gitu, ada di rumah gitu, tapi nggak bisa, dia teropong, dia nggak bisa lihat gitu ya. Luar biasa ya Roh Kudus ya. Terus kebetulan ibuku sakit di rumah sakit dan dukun itu datang ya ke rumah sakit itu. Terus tapi dalam hatiku itu aku nyanyi terus gitu. Nyanyi itu apa ya, lingkup-liku itu, lingkup-liku dengan kuasamu gitu. Terus hati kecilku itu nyanyi terus seperti itu gitu ya. Tapi aku sendiri nggak tahu kenapa gitu ya. Aku ikut nyanyi gitu. Ternyata apa saudara? Ternyata dukun itu mau datang ke rumah. Benar saudara, si dukun itu datang ke rumah. Tapi aku terus nyanyi itu gitu. Terus dia bilang gini, Ayo, kamu setelah aku sembuhkan, sekarang kamu nggak pernah ke rumah gitu, nggak pernah ke rumahku gitu, nggak pernah datang lagi gitu. Terus aku bisa berani loh saudara, aku bisa berani. Padahal aku dulu tunduk banget, nurut manut adanya ya sama dukun itu. Terus tapi sekarang aku bisa berani tuh ngomong, aku bisa bilang, apa? Aku yang nyembuhin Tuhan, bukan kamu, bukan siapapun, bukan manusia siapapun. Aku bilang gitu, aku bisa berani ngomong kayak begitu. Terus dia lihat aku gitu sama istrinya gitu, dia ngeliatin aku itu aneh gitu. Dia bilang gini, si Ayu ini kok sekarang aneh gitu ya, kok ada terang gitu ya, kok mukanya terang gitu ya. Terus aku bilang gini, aku sekarang jadi anaknya Tuhan, Mbak. Jadi anak terang, jadi anaknya Tuhan, jadi aku nggak kemana-mana. Aku hanya ikut Tuhan saja. Aku bilang gitu. Terus dia ngeliatin aku itu agak aneh gitu, memang aneh gitu. Dia memang ngeliat aku tuh aneh. Jadi kalau dulu aku masih bisa dikendalikan dia ya, ditorak tarik kayak begitulah istilahnya kayak begitu. Tapi sekarang nggak bisa, karena aku sudah dikuasai, udah ditutup Roh Kudus ya, ada Roh Kudus di dalamku gitu. Jadi dia nggak berhak. Jadi dia nggak bisa lagi. Gitu. Meskipun dia teropong kayak gimana pun, dia nggak bisa lihat aku. Puji Tuhan, luar biasa, luar biasa. Roh Kudus itu luar biasa. Jadi aku terlalu percaya ya. Jadi waktu dulu aku disuruh minum apa ya, bunga kembang kantil, tahu nggak ya saudara? Yang kembang kantil yang panjang segini, terus suruh aku makan gitu. Ya aku makan. Ya dulu kan karena aku terlalu manut ya, karena aku dalam puasa gelap juga ya. Dan aku dulu juga katanya sih dipager-pageri dari dalam kayak gitu. Tapi aku juga nggak tahu pager apa gitu kan. Pager dari dalam tuh pager yang kayak apa, aku juga nggak tahu ya. Tapi setelah aku jadi anaknya Tuhan ya, dibaptis ya, itu semuanya keluar. Jadi apa yang ada di dalamku itu, kuasa gelap yang ada di dalamku itu ya, itu yang katanya pager lah, yang makan lah, yang kayak apa kayak begitu, keluar semua. Jadi kayak aku tuh kayak manifestasi kayak gitu.
keluar semua, jadi keluar semua. Jadi diganti dengan Roh Kudus ya, Roh Kudus yang ada di dalam tubuh itu masuk di dalam tubuhku. Jadi semua yang ada di dalamku itu mau pagar-pagar, mau apa itu, benda-benda apa itu keluar semua, keluar semua. Wah, luar biasa ya, luar biasa, saudara. Kalau kita tuh jadi anaknya Tuhan, kita bangga ya punya Tuhan Allah yang luar biasa, yang dahsyat, kekuatannya itu tidak ada yang bisa ngalahin. Benar saudara, aku sendiri mengalaminya ya seperti itu. Jadi kuasa gelap itu dan dukun-dukun itu sudah tidak bisa mengendalikan aku, sudah tidak bisa neropong lagi karena ada Roh Kudus. Jadi kekuatan Roh Kudus itu luar biasa, luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Jadi kita bangga ya punya Allah yang dahsyat, kekuatannya itu tak terkalahkan. Dahsyat, luar biasa. Luar biasa. Oh haleluya, puji Tuhan ya. Oh praise the Lord, praise the Lord. Kita bangga ya punya Tuhan. Kita bangga jadi anaknya Tuhan ya, saudara. Kita harus benar-benar pegang teguh, benar-benar berpegang kepada Tuhan, benar-benar ya. Karena Tuhan itu luar biasa, dahsyat, kuat, hebat, luar biasa. Ya, nah, oke. Itu aja kesaksian saya. Oke, terima kasih dan berkati. Terima kasih Bu Ayu kesaksiannya. Luar biasa memberkati Bu Chan. Ya. Gapi dan Bu Ayu. Pak Ernest. Kalau Pak Ernest Om Malin tanggapi ya kesaksian daripada Ibu Ayu. Kalau bagi Om Malin kesaksian Ibu Ayu itu sangat misterius. Iya, kita tidak bisa sebagai manusia tanah, kita tidak bisa tebak. Hanya yang bisa tebak kesaksian Bu Ayu adalah ya, sudah berbicara dukun-dukun, kita tidak bisa tebak. Sebagai manusia ya, yang bisa menebak ya Bapak Yahweh sendiri kesaksian Bu Ayu. Jadi itu pendapat Om Malin. Ya tidak tahu kalau pendapat Pak Eman sama Pak Ernest ya silahkan. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi lagi? Atau ada yang mau bersaksi lagi? Silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau bersaksi? Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada? Kalau sudah tidak ada, kita tutup kesaksian untuk hari ini. Masih ada? Mungkin satu lagi sebelum kita tutup. Bu Maria, adakah? Atau Bu Chan Belandina? Oh, tidak ada. Bu Tiren barangkali. Bu Elizabeth. Bu Sri. Oh, kalau sudah tidak ada, tidak apa-apa.
Karena sudah tidak ada kesaksian, peringatan, dan sebagainya, kita tutup saja. Tapi sebelumnya kita mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah memberikan kesaksian, baik mimpi, penglihatan, atau kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ucapkan banyak terima kasih, sangat menguatkan kita di akhir zaman ini. Terima kasih juga sudah menyediakan waktu untuk beribadah bersama-sama di Zoom Pasukan 77 Sorgawi. Terima kasih juga yang sudah melayani, Bu Lila, Bu Maria Muslia, Pak Eman, dan semuanya yang sudah ambil bagian, Bu Belandina juga. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih, Pak Eman. Saya Bu Belandina, ada Pak Ernest, Bu Kiren, Bu Yudi, Bu Telen, Bu Maria, Bu Matilda, Bu Ruth, Bu Elizabeth, Pak Ferry, Bu Elka, Bu Endang, Bu Esa. Hati amin. Terima kasih. Oke, saya akhiri Zoom kita ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Salam semua. Salam. Salam bukan Ruth. Baik. Bu Belandina kasih mati atau saya? Nggak apa-apa. Dari Pican juga nggak apa-apa. Silakan bisa. Sampai jumpa Bapak Ibu. Ya, kalau Bu Srianti. Ibu Tiren, Bu Ellen, Ya, ya, Ibu yang dari Singapura, Ibu Eka Manulang. Bu Eka. Shalom. Belandina yang cantik. kasih bisa cantik jelita, keceriaan. Rasanya nggak mau selesai ini. Mau terus bersama-sama. Oke, Bucan Rosalin aja yang akhiri ya. Dites. Oh, Mbak. Bapak lagi tidur ya? Iya, udah ngantuk banget ya. Capaian itu. Diakhiri sama Ibu Rosalin lah. Ibu Rosalin. Ya, oke, saya akhiri ya Bu Bibi ya. Salam, dadah. Sampai jumpa lagi. Dadah.